Bayangkan kamu sedang mendaki gunung bersama teman-teman. Cuaca cerah, udara sejuk, suasana hangat penuh tawa. Tapi semuanya berubah saat malam tiba, ketika jalur mendadak tak dikenal, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Kamu mencoba berdoa, tapi langkahmu semakin tak tentu arah. Apakah kamu benar-benar tersesat, atau sedang disesatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang terjadi di salah satu gunung terkenal di Jawa Barat. Bukan sekadar cerita tentang tersesat di alam, tapi tentang disesatkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah pengalaman yang membuat bulu kuduk berdiri, namun sekaligus membuka mata tentang pentingnya zikir dan iman dalam perjalanan. Kisah ini dialami oleh seorang pendaki bernama Dani dan dua temannya. Mereka mendaki Gunung Salak, gunung yang dikenal memiliki aura mistis dan banyak kisah misteri. Perjalanan mereka berjalan lancar sejak pagi. Mereka sempat beristirahat di pos 3, lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, saat senja mulai turun, kabut tiba-tiba datang begitu tebal, menyelimuti segala arah. Arah mata angin terasa hilang, dan jalur yang tadi jelas, kini tampak asing sama sekali. Dani mulai menyadari ada yang aneh. Suara azan maghrib tidak terdengar, padahal biasanya berkumandang dari desa sekitar. Yang terdengar justru seperti suara rintihan, seperti orang menangis, jauh di balik kabut tebal. Kehilangan di tengah kabut, mereka memutuskan berhenti, segera menggelar tenda, dan melaksanakan sholat berjamaah. Namun, selepas itu, salah satu teman mereka menghilang. Panggilan mereka tak dijawab. Lalu, muncul sosok bayangan putih, berjalan cepat melintasi pohon-pohon besar. Bukan manusia, tapi tampak seperti menyeret sesuatu. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Dani teringat pesan ustaz di kampungnya, kalau kamu merasa disesatkan jin di hutan atau gunung, berhentilah. Jangan melawan arah, baca ayat kursi, dan perbanyak zikir. Karena jin bisa menipu pandanganmu. Mereka pun segera duduk bersama, membaca ayat kursi berulang-ulang dengan suara gemetar. Mereka terus berzikir, hingga suara-suara aneh itu mulai mereda. Dan entah bagaimana, saat fajar menyingsing, mereka menemukan tenda mereka sudah berada tepat di jalur utama pendakian. Teman mereka ditemukan pagi harinya di pos yang lebih rendah, dalam keadaan bingung, seperti tak sadar semalaman. Sahabat, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jin itu bisa datang dan menyusup ke dalam diri manusia seperti aliran darah. Hari, Bukhari dan Muslim. Dan dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Qs. Fatir 6. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dunia ini memiliki batas-batas yang tak terlihat. Gunung, hutan, dan tempat-tempat sepi sering menjadi tempat bersemayamnya jin dan makhluk halus. Namun bukan berarti kita harus takut berlebihan. Kita hanya perlu waspada, dan yang paling penting, jangan lupa membawa Allah dalam setiap langkah, setiap hembusan napas. Ajak temanmu dengar kisah ini. Sahabat semua, jika kalian pernah mengalami kejadian aneh saat mendaki atau di tempat sepi lainnya, silakan bagikan ceritanya di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi pelajaran dan pengingat bagi yang lain. Jangan lupa untuk sukai, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi di kanal kami, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini di masa mendatang. Semoga kisah ini membuat kita lebih berhati-hati ketika menjelajahi alam. Jangan hanya membawa logistik dan perlengkapan fisik, tapi juga bekal iman dan zikir yang tak terpisahkan. Semoga Allah selalu menjaga kita, dimanapun kita berada, dari segala gangguan yang tampak maupun tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.